Berarti Mbak Wida punya impian besar dong. Nangisnya karena sedih, Karena apa ya? belum bisa memberikan sesuatu buat orang tua. Aku tuh punya satu impian buat gue sama bapak aku. Dari dulu kan hidupnya itu apa ya? Yang ada di tangannya kalian, impian itu benar-benar bisa diwujudkan. Caranya di tangannya itu tak kasih sebuah lem yang benar kuat banget, sebuah lem yang benar kuat banget, sampai impian itu nggak benar-benar nggak bisa dilepas, sampai impian itu benar-benar nggak bisa dilepas. Bayangin itu, rasakan dan imajinasikan bahwa impian itu ada di tengah-tengah diri Anda, ada di tengah-tengah Anda, dan itu impian untuk keluarga Anda. Bayangkan dan rasakan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Oke, impiannya kerasa ya, kebayang banget ya impiannya. Itu impian untuk orang tua Anda, impian untuk orang yang benar-benar Anda cintai, untuk orang yang benar-benar Anda sayangi. Impian itu ada di tengah-tengah tangan Anda. Berarti semakin kuat lagi dan semakin lengket lagi, bayangin lagi. Nanti bayangin dalam hitungan 1 sampai 3. Dalam setiap hitungan akan membuat tangan itu semakin lengket sekali dan semakin kuat lagi. Karena apa? Di dalamnya ada impian. Karena kalian pengen impian itu terwujud buat mereka, berarti impian itu harus difokusin, nggak boleh sampai lepas. Impian itu harus benar fokus dan nggak boleh sampai lepas. Kalau lepas berarti Anda tidak punya kekuatan untuk mewujudkan impian buat orang-orang tersayang Anda. Dalam hitungan 1 sampai 3 itu jadi kenyataan, jadi nyata. Impian itu benar-benar ada di genggaman Anda. 1, 2. Ketika impian itu mau dilepas, karena impian itu semakin kuat, justru nggak bisa dilepas dan semakin kuat lagi. 3, sekarang dipaksa buat dibuka, dipaksa buat dilepas impian tersebut, semakin dibuka itu masih semakin kuat. Semakin dibuka impian tersebut, justru masih semakin kuat. Semakin dibuka, justru semakin kuat. Aku pengen melihat, saya pengen melihat teman-teman ini serius nggak sih buat ngasih impian ke orang tua? Teman-teman serius nggak sih untuk memberikan impian tersebut buat orang-orang yang Anda cintai, buat orang-orang yang Anda sayangi? Bener nggak sih pengen wujudin? Nah sekarang coba tangannya dibuka, sekuat tenaga. Semakin dibuka, kalau memang impian itu benar-benar nyata, harusnya semakin kuat. 1, 2, 3. Semakin dipaksa dibuka, coba dipaksa buka aja. Kalau bisa dibuka, buka, nggak bisa dibuka ya. Coba, dicoba aja. Dipaksa dibuka, semakin dibuka. Bisa nggak Mbak Tina coba dibuka aja. Kalau bisa dibuka, buka aja nggak apa-apa. Kalau bisa dibuka, dibuka aja. Kalau bisa dibuka, buka aja. Mbak Riris, Mbak Tata, Mbak Wida, coba dibuka. Semakin dipaksa dibuka karena impiannya di dalamnya, harusnya semakin kuat sekali. Coba dibuka. Mbak Riris, sekuat tenaga. Impian itu ada di dalamnya, sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Mbak Riris coba dipaksa. Coba Mbak Riris dipaksa sekuat tenaga. Buka aja. Bisa. Mbak Tata, dibuka aja. Sekuat tenaga, dibuka sekuat tenaga. Bisa nggak Mbak Tata? Mbak Riz dibuka sekuat tenaga. Berarti impian itu benar-benar nyata itu. Oke. Sekuat tenaga lagi, sekuat tenaga lagi. Bisa kalau Mbak Tata bisa buka aja. Lepas aja. Yang bisa buka aja nggak apa-apa. Mbak Riris dipaksa lagi. Bisa nggak? Mbak Wida, semakin dipaksa semakin lengket kan, semakin dipaksa itu semakin kuat. Semakin dipaksa semakin lengket dan semakin dipaksa semakin kuat. Mbak Tata bisa buka aja. Bisa, belum bisa dibuka.
Mbak Tata belum bisa dibuka tuh. Saya jadi ya. Hah? Bisa nggak? Mbak Rizky bisa ya, Mbak Rizky bisa dibuka nggak? Beneran loh, jangan bohong. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, Mbak Tata juga nggak bisa dibuka. Berat? Bisa dibuka kan? Bisa kan, bisa dibuka. Mbak Tata bisa dibuka. Bisa ya, bisa dibuka ya. Lagi bayangan. Dibuka. Bisa nggak dibuka? Nah, berarti artinya apa? Itu impian-impian yang memang pengen diwujudkan. Berarti gimana caranya impian itu jangan sampai bisa kebuka, karena itu adalah impian yang akan diberikan untuk orang tua, impian yang akan diberikan untuk orang-orang tersayang, orang yang diberikan untuk mereka yang benar-benar Anda cintai. Nah, itu impian. Kenapa akhirnya saya bisa mencapai pencapaian saat ini? Karena saya punya impian. Saya punya impian yang benar-benar saya tuju, dan saya fokus sama impian tersebut. Saya benar-benar fokus sama impian tersebut. Karena kalau orang hidup normal tidak punya impian, itu sama seperti kita makan sayur tapi nggak ada rasanya sama sekali, anyep. Saya baper ya. Iya kan? Mbak Wida pun ngerasain, dan itu semakin dipaksa dibuka lagi, coba dilengketin lagi, karena impiannya kan nggak boleh dilepas. Ya kan? Impiannya kan nggak boleh dilepas, ya nggak? Nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin. Tapi kenapa nangis? Berarti Mbak Wida punya impian besar dong. Nangisnya karena sedih, Karena apa ya, belum bisa memberikan sesuatu buat orang tua. aku tuh punya satu impian buat ibu sama bapak aku. Dari dulu kan hidupnya itu apa ya, melongso gitu loh. Longsor, susah gitu ya. Terus pengen mewujudkan impian itu. Ya aku pengen ingin jadi orang sukses, bisa apa ya, mewujudkan impian orang tua aku. Apalagi kan sekarang yang kerja itu kan ya untuk ya tadinya kan ibu aku yang nyekolahin aku. Juga ibu. Itu ibu aku tuh pengen. Nah, berarti ini soal mindset positif, Mbak. Ketika Mbak Wida punya mindset positif, ketika Mbak Wida punya punya kekuatan dalam diri Mbak Wida untuk bisa mewujudkan impian tersebut, itu akan terjadi. Sekarang pertanyaan dari saya ke Mbak Wida sendiri adalah, yakin nggak dengan apa yang akan Mbak Wida wujudkan buat keluarga itu? Yakin bisa tercapai nggak? Saya Yakin. Dan itu sebenarnya bisnis itu pun soal mindset positif. Kalau kita punya mindset yang positif, jadi nggak ada rasa di dalam hati kita itu kayak gini. Aku pengen beliin kalung buat orang tua nih, pengen beliin kalung buat ibu nih. Aku pengen beliin kalung misalkan 20 gram buat ibu nih. Ngomong, tapi dalam hati kecil kita bilang, bisa nggak ya? Bisa nggak? Itu masih ragu-ragu. Jadi bangun mindset positif sebagus-bagusnya. Butuh apa? Butuh strategi. Butuh benar-benar ditata mindset tersebut. Karena kalau kita pengen punya impian besar, ya kita harus benar-benar gambarkan impian tersebut, biar Tuhan tuh nggak bingung kasihnya. Ketika kita pengen punya impian mobil 2 pintu misalkan, atau pengen punya impian motor nih, motornya merek apa, harganya berapa, itu harus benar-benar detail. Harganya berapa, impian terwujud kapan. Kenapa harus ditulis terwujudnya kapan? Biar kita bisa benar bangun bisnis ini benar-benar ditata gitu ya. Jangan asal daftar terus pengen wujudin impian gitu aja. Harus benar-benar ditata. Aku tuh harus ngapain aja, sehari aku harus presentasi berapa kali. Makanya kenapa kok harus benar-benar ditata banget nih, untuk bisa ke goal kita itu harus ditata banget.
oh 1 tahun ke depan nih, 1 tahun dari sekarang aku pengen beliin rumah buat orang tua, pengen beliin mobil buat orang tua, pengen beliin handphone atau emas buat orang tua, atau pengen ngasih uang buat orang tua. Uangnya berapa? 20 juta. Uangnya berapa? 15 juta, 50 juta. Benar-benar detail. Impian tuh harus benar-benar harus digambarin gitu, harus benar-benar ditulis sedetail-detailnya biar Tuhan tuh nggak bingung. Yang Mbak Mida minta tuh apa sih? Gitu. Berarti harus yakin dulu dari Mbak Mida. Yakin nggak? Kalau yakin di sini akan berkembang yang baik. Kenapa saya bisa mencapai pencapaian saat ini? Mas Yuta bisa mencapai pencapaian saat ini. Mas Gilang dan Mas Haji kenapa bisa? Karena yakin. Kuncinya adalah yakin. Pengen menceritakan bisnis ke orang lain harus yakin duluan. Kalau kita sendiri nggak yakin, gimana kita mau buat orang lain itu yakin? Nggak akan bisa. Paham ya? Nah, tadi adalah motivasi buat teman-teman tuh bisa bayangkan deh sosok orang yang benar Anda cintai, Anda sayangi, sosok orang tua. Dan bayangkan ketika di rumah lakukan itu, self hipnosis itu. Sebelum tidur bayangin tadi yang di kanan adalah siapa, yang di kiri adalah siapa, disatukan, baru doa. Di kanan ada siapa, di kiri ada siapa, di kanan ada ayah, di kiri ada ibu, ada bapak, ada ibu. Satukan lalu kita doa. Di dalam sini itu ada impian Anda untuk orang tua. Ya wujudkan. Kalau saya tidak bisa mewujudkan impian ini untuk orang tua saya, berarti saya bodoh. Berarti saya tidak berguna. Saya hanya buang-buang waktu untuk mewujudkan impian tersebut dan tidak akan pernah terwujud karena saya sendiri tidak yakin dengan impian yang saya punya. Jadi benar-benar harus benar-benar harus kuatkan hati, harus benar punya mindset yang positif. Itu yang akhirnya membuat saya bisa mencapai pencapaian saat ini. Puas nggak puas? Saya masih terus pengen upgrade skill saya pengen terus upgrade diri saya untuk jauh lebih baik lagi. Goal saya adalah untuk bisa mengkayakan sebanyak-banyaknya orang. Goal saya adalah untuk bisa mewujudkan impian sebanyak-banyaknya orang. Lewat apa? Lewat PTSD ini, lewat bisnis ini. Harapan saya seperti itu. Gitu. Oke ya, kita di sini kerjasama, kita sama-sama belajar. Jangan sungkan buat sharing, jangan sungkan buat konsultasi dengan mentor-mentornya. Kita semua di sini keluarga, dan ruangan ini adalah ruangan kalian. Kapan saja silahkan dipakai, dan ruangan ini adalah ruangan yang suatu saat akan menjadi sejarah buat kita.